Macam-macam keris Jawa. Sebelum cerita dimulai, luangkan satu klik agar warisan ini tidak lewat begitu saja. Pertama, keris lurus yang tegak dan terbuka. Keris lurus adalah bentuk paling awal dan paling sederhana. Bilahnya tidak berlekuk, berdiri tenang seperti niat yang tidak bercabang. Dalam sejarah, keris lurus banyak digunakan pada masa-masa awal perkembangan keris di Jawa. Ia melambangkan keteguhan, kejujuran, dan keterbukaan. Orang-orang tua sering berkata, keris lurus tidak menyembunyikan apapun. Ia tidak mengalihkan arah, baik saat disarungkan maupun saat disimpan. Karena itu, keris ini sering dikaitkan dengan pemimpin yang memegang tanggung jawab, bukan yang mencari kekuasaan. Kedua, keris luk berlekuk yang penuh pertimbangan. Keris luk dikenal dari bilahnya yang berlekuk dengan jumlah lekukan ganjil 3, 5, 7, 9, hingga ke-13. Secara historis, lekukan ini bukan hiasan. Ia memengaruhi teknik tempa, keseimbangan, dan kekuatan bilah. Namun dalam budaya Jawa, luk dimaknai sebagai jalan hidup. Berbelok, berhenti, lalu berjalan lagi. Semakin banyak luk, semakin rumit watak yang diwakilinya. Bukan berarti lebih kuat, melainkan lebih penuh perhitungan. Ketiga, keris tayuhan yang tidak menonjolkan diri. Keris tayuhan sering terlihat sederhana, pamor tidak mencolok, bentuk tidak berlebihan. Namun, justru jenis inilah yang paling dihormati oleh kalangan tertentu. Karena keris tayuhan dibuat bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga dan dirasakan. Dalam tradisi, tayuhan dipercaya menyimpan rasa yang kuat, bukan dalam arti gaib yang berlebihan, melainkan kecocokan antara benda dan pemilik. Orang yang memegang keris tayuhan biasanya tidak banyak bicara tentangnya. Yang keempat, keris ageman yang dipakai untuk dilihat. Berbeda dengan tayuhan, keris ageman diciptakan untuk tampil pamor terang, bentuk indah, kadang dibuat khusus untuk upacara atau busana adat. Secara historis, keris ini menunjukkan status sosial dan estetika. Ia adalah bagian dari penampilan resmi bangsawan atau prajurit istana. Namun, orang Jawa lama paham satu hal, yang indah belum tentu untuk disimpan lama. Dan yang disimpan lama seringkali tidak perlu terlihat. Kelima, keris pusaka yang ditinggalkan zaman. Sebutan pusaka bukan jenis bentuk, melainkan status. Keris pusaka biasanya tua, diwariskan lintas generasi, dan terikat pada peristiwa sejarah atau silsilah keluarga. Secara sejarah, nilai keris pusaka ada pada usia, pembuat, dan konteksnya, bukan pada cerita yang dilebih-lebihkan. Namun, di rumah Jawa lama, keris pusaka tidak pernah diletakkan sembarangan. Bukan karena takut, melainkan karena ingat. Yang terakhir, keris kamardikan yang lahir tanpa ikatan istana. Keris kamardikan dibuat oleh empu tanpa pesanan khusus kerajaan. Ia lebih bebas dalam bentuk dan pamor. Dalam sejarah, jenis ini berkembang saat empu tidak lagi terikat penuh pada keraton. Wataknya mandiri, kadang tidak seragam. Namun, jujur pada pembuatnya, banyak keris kamardikan justru bertahan lama di tangan rakyat biasa. Setiap keris lahir dari tangan manusia dengan teknik, niat, dan zamannya sendiri. Sejarah mencatatnya sebagai benda budaya. Namun dalam tradisi Jawa, keris adalah cermin, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk memahami diri yang memegangnya.